Halo, perkenalkan nama saya Nel Zaki dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 23062222935. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada assignment 2. Pertanyaan pertama, apa prinsip dasar dari Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel? Nah, sebetulnya prinsip kerja AAS dibagi ke beberapa tahap. Yang pertama ada atomisasi, di mana sampel yang akan dianalisis diubah menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan nyala api atau tungku grafit. Yang kedua adalah penyerapan radiasi. Atom-atom logam dalam keadaan gas akan menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan energi eksitasi elektronnya. Yang ketiga ada pengukuran absorbansi, di mana jumlah radiasi yang diserap oleh atom-atom logam sebanding dengan konsentrasi atom dalam sampel. Absorbansi ini kemudian diukur oleh detektor dan dikonversi menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada kalibrasi, di mana intensitas sinyal yang dihasilkan dibandingkan dengan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui untuk membuat kurva kalibrasi. Konsentrasi unsur dalam sampel kemudian dapat ditentukan berdasarkan kurva kalibrasi ini. Nah, penggunaan AAS dalam analisis unsur dapat berkembang di beberapa sektor. Yang pertama di sektor lingkungan, digunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam air, tanah, dan udara. Yang kedua ada di sektor biologi, di mana untuk menganalisis kandungan mineral dalam jaringan tubuh, tumbuhan, dan hewan. Ketiga ada di sektor medis, di mana untuk menentukan kadar logam dalam darah dan jaringan tubuh. Yang terakhir ada di sektor industri, di mana AAS dapat digunakan untuk mengontrol kualitas produk seperti logam, paduan, dan bahan makanan. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara AAS nyala atau flame AAS dan AAS tungku grafit atau graphic furnace AAS, serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenis. Nah, perbedaan pertama itu ada di atomisasinya. Pada AAS nyala, sampel diubah menjadi atom dalam nyala api, biasanya campuran asetilen dan udara atau nitrous oksida. Nah, pada AAS tungku grafit, sampel diuapkan dan diatomisasi di dalam tabung grafit yang dipanaskan secara elektrik. Nah, kalau perbedaan di unsur sensitivitasnya, di yang pada nyala, sensitivitas umumnya lebih rendah dibandingkan AAS tungku grafit. Nah, pada AAS tungku grafit, sensitivitasnya jauh lebih tinggi dan memungkinkan deteksi konsentrasi yang sangat rendah. Selanjutnya, di perbedaan di linearitas, pada AAS nyala, rentang linear yang lebih luas, dan AAS tungku grafit rentang linear yang lebih sempit. Nah, kalau ditinjau dari kecepatan analisisnya, pada AAS nyala, analisis lebih cepat karena proses atomisasi terjadi secara kontinu. Sedangkan pada tungku grafit, analisis lebih lambat karena setiap sampel diproses secara individual. Nah, pada interferensinya, pada nyala lebih rentan terhadap interferensi kimia dan spektral. Nah, pada tungku grafit kurang rentan terhadap intervensi kimia, tetapi lebih rentan terhadap intervensi matriks. Nah, sedangkan yang terakhir pada biaya operasionalnya, yang nyala itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan yang tungku grafit. Biasanya lebih tinggi karena konsumsi gas inert dan kebutuhan akan tabung grafit yang sering diganti. Nah, kegunaan AAS tungku grafit jika kita menggunakan AAS tungku grafit itu pada kondisi di mana Anda membutuhkan sensitivitas yang lebih tinggi, habis itu sampel volume yang sangat kecil, habis itu memiliki matriks yang kompleks, juga bisa untuk menganalisis unsur-unsur yang sulit diuapkan atau berada dalam konsentrasi yang sangat rendah. Nah, kalau ketika kita mau menggunakan AAS nyala itu jika kita membutuhkan analisis cepat dan sederhana, konsentrasi logam dalam sampel relatif tinggi, dan sampel memiliki matriks yang sederhana. Pertanyaan nomor 3, mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AAS? Dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analisis? Nah, pemilihan panjang gelombang spesifik dalam AAS sangat penting karena berpengaruh pada beberapa tahap. Yang pertama ada setiap unsur memiliki spektrum emisi dan absorpsi yang unik. Yang kedua adalah untuk memaksimalisasi sensitivitas dan untuk meminimalkan intervensi. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara menentukan panjang gelombang yang tepat? Yang pertama itu kita bisa melakukan konsultasi tabel periodik, di mana tabel periodik unsur memberikan informasi dasar tentang panjang gelombang resonansi untuk banyak unsur. Yang kedua ada referensi literatur. Banyak buku
teks dan artikel ilmiah yang menyajikan data panjang gelombang resonansi untuk berbagai unsur. Selanjutnya ada perangkat lunak AAS. Perangkat lunak yang terintegrasi dengan instrumen AAS biasanya dimiliki database yang berisi panjang gelombang resonansi untuk berbagai unsur. Nah, yang terakhir ada pengukuran eksperimental. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dapat dilakukan dengan pengukuran spektrum emisi dari lampu katoda berongga yang digunakan sebagai sumber radiasi. Nah, panjang gelombang dengan intensitas tertinggi biasanya dipilih sebagai panjang gelombang analisis. Nah, pertanyaan nomor 4, apa peran atomizer dalam AAS? Dan bagaimana jenis atomizer yang berbeda, nyala atau tungku grafit, mempengaruhi sensitivitas dan selektivitas analisis? Nah, atomizer itu sebenarnya adalah komponen penting dalam instrumen AAS. Nah, atomizer ini fungsinya untuk mengubah sampel yang berupa larutan menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Nah, proses ini sangat penting nih, karena atom-atom dalam keadaan gas inilah yang akan menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik dan menghasilkan sinyal absorpsi yang dapat diukur. Nah, pada atomizer nyala, pengaruh terhadap sensitivitas dan selektivitas itu banyak nih, seperti sensitivitas atomizer nyala umumnya lebih rendah karena hanya sebagian kecil sampel yang benar-benar teratomisasi. Selain itu, nyala api yang cukup panas dapat menyebabkan ionisasi atom-atom yang dapat mengurangi sinyal absorpsi. Nah, pada atomizer tungku grafit, pengaruh terhadap sensitivitas dan selektivitas ada beberapa juga nih. Yang pertama itu, karena seluruh sampel teratomisasi dalam volume yang sangat kecil, sehingga sensitivitas atomizer tungku grafit jauh lebih tinggi dibandingkan atomizer menyala. Nah, selain itu, kondisi atomisasi yang terkendali mengurangi kemungkinan terjadinya interferensi kimia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, identifikasikan sumber kesalahan umum dalam AAS dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Nah, pertama itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam persiapan sampel. Contohnya adalah kontaminasi. Sampel dapat terkontaminasi oleh logam dari wadah, regensia, atau lingkungan sekitar. Nah, solusinya kita dapat menggunakan wadah yang bersih dan inert, regensia dengan kemurnian tinggi dan bekerja di lingkungan yang bersih. Selanjutnya ada pengenceran yang tidak tepat. Nah, pengenceran sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran konsentrasi. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan perhitungan pengenceran secara teliti dan menggunakan pipet volmetric yang telah dikalibrasi. Selanjutnya adalah matriks yang kompleks. Nah, matriks sampel yang kompleks dapat menyebabkan intervensi kimia dan spektral. Nah, solusi yang dapat kita gunakan adalah menggunakan teknik modifikasi matriks seperti penambahan reaksi, peleburan, atau standar penambahan. Nah, kesalahan kedua adalah kesalahan dalam pengoperasian instrumen. Yang pertama adalah kalibrasi yang tidak tepat atau sesuai. Nah, kurva kalibrasi yang tidak linear atau tidak mencakup rentang konsentrasi sampel dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Nah, solusinya kita dapat melakukan kalibrasi secara berkala menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Selanjutnya adalah stabilitas sumber cahaya. Nah, fluktuasi intensitas sumber cahaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Solusinya adalah periksa secara berkala stabilitas sumber cahaya dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada kotoran pada komponen optik. Nah, kotoran pada komponen optik ini seperti lensa dan cermin dapat mengurangi intensitas cahaya yang mencapai detektor. Solusinya, kita dapat membersihkan optik secara berkala sesuai dengan petunjuk pabrik. Nah, yang ketiga adalah kesalahan dalam pengukuran. Nah, intervensi spektral. Intervensi spektral terjadi ketika garis absorpsi dari unsur lain tumpang tindih dengan garis absorpsi unsur yang dianalisis. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah pemilihan panjang gelombang yang bebas dari intervensi spektral atau menggunakan teknik koreksi latar belakang. Selanjutnya ada intervensi kimia. Nah, intervensi kimia ini terjadi ketika senyawa lain dalam sampel berinteraksi dengan unsur yang dianalisis dan mengubah sifat fisik atau kimianya. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan teknik modifikasi matriks atau standar penambahan. Yang terakhir ada efek metrik. Efek metrik terjadi ketika sifat fisiokimia dari sampel mempengaruhi efisiensi atomasi. Nah, solusi yang dapat kita gunakan adalah menggunakan standar penambahan atau metode standar internal. Nah, yang keempat adalah kesalahan dalam interpretasi data. Nah, biasanya itu ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, kesalahan dalam perhitungan ini dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Nah, hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya hal tersebut adalah periksa kembali semua perhitungan menggunakan perangkat lunak analisis data yang tepat. Yang kedua ada interpretasi kurva kalibrasi yang salah. Nah, interpretasi kurva kalibrasi yang salah ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan konsentrasi. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah memastikan kurva kalibrasi linear dan mencakup rentang konsentrasi sampel. Nah, langkah preventif yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesalahan adalah
dengan cara melakukan latihan yang cukup. Operator harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan instrumen AAS. Yang kedua, ada pemeriksaan secara rutin, pemeliharaan secara rutin. Nah, melakukan pemeliharaan secara rutin pada instrumen AAS sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Yang ketiga adalah standarisasi prosedur. Buatlah prosedur standar operasional atau SOP yang jelas dan ikuti prosedur tersebut secara konsisten. Yang terakhir adalah kontrol kualitas. Melakukan analisasi sampel standar secara berkala untuk memastikan akurasi dan presisi hasil analisis. Nah, nomor terakhir nih, nomor 6, soalnya adalah mendeskripsikan satu aplikasi praktis di mana AAS digunakan secara luas dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Nah, analisis AAS ini biasanya dilakukan untuk menganalisis logam berat dalam air minum. Nah, AAS adalah teknik yang sangat populer untuk menganalisis kandungan logam berat dalam air minum. Logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan arsen sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Nah, proses-proses yang kita lakukan untuk menganalisis logam berat pada air minum, yang pertama adalah pengambilan sampel. Nah, sampel air yang diambil dari sumber air yang akan diuji. Selanjutnya adalah preparasi sampel. Dengan cara sampel biasanya diasamkan untuk melarutkan logam-logam yang terikat pada partikel padat. Selanjutnya adalah kalibrasi. Itu dengan cara membuat kurva kalibrasi dengan menggunakan larutan standar yang mengandung konsentrasi logam yang diketahui. Selanjutnya ada di tahap pengukuran, di mana sampel air yang telah dipersiapkan akan diukur menggunakan AAS. Yang terakhir adalah perhitungan konsentrasi logam dalam penghitungan. Nah, konsentrasi logam dalam sampel dihitung berdasarkan kurva kalibrasinya. Nah, selanjutnya adalah kenapa AAS itu dipilih sebagai metode ini? Karena memiliki sensitivitas yang tinggi, di mana AAS mampu mendeteksi konsentrasi logam berat dengan jumlah yang sangat kecil dan jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan. Selanjutnya adalah spesifikasi tinggi. Setiap logam memiliki spektrum absorpsi yang unik, sehingga AAS dapat mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi masing-masing logam secara terpisah tanpa terganggu oleh adanya logam lain. Selanjutnya adalah kecepatan analisis. Meskipun AAS tunggu grafit lebih lambat dibandingkan metode lainnya, AAS-nya dapat menganalisis jumlah sampel dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang selanjutnya adalah akurasi tinggi. Dengan kalibrasi yang tepat dan prosedur analisis yang terstandarisasi, AAS dapat memberikan hasil yang sangat akurat. Yang terakhir adalah relatif sederhana. Nah, metode operasi AAS ini biasanya relatif sederhana dan tidak memerlukan persiapan sampel yang terlalu rumit sehingga mudah untuk diaplikasikan. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih.